Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan guru-guru kita dan juga sebelum kita bertanya tentang ilmu untuk yang kita dapatkan hari ini bersama guru-guru kita, saya akan mengajak kembali jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan tentang isak tangis keluarga korban dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Ini dia tayangannya. Tapi belum datang mereka di sini, Pak. Ada anak saya juga. Keluarga Bapak berapa orang Pak yang ikut di dalam pesawat itu Pak? 4 orang semua, Pak. Istri saya 1, anak 3. 4 orang, Pak. 4 orang. Istri ada? Iya, istri saya sama anak saya, Pak. Tiga-tiganya anak Bapak ya Pak? Iya, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah ya Rabbi, ini yang mungkin salah satu ekspresi yang disampaikan oleh orang tua dari anaknya yang menjadi korban ya, dan juga istrinya ya. Ini Masya Allah, mungkin kita kalau seandainya ini kejadian di kita nggak tahu harus berbuat apa nih. Kadang-kadang kita suka bingung mendengarkan kabar berduka atau kabar duka ya, yang sangat mendadak yang dikirimkan ketika mendengar saudara orang atau mungkin orang yang kita cintai meninggal. Nah ini mungkin bagaimana atau apa yang harus kita lakukan, mungkin ada amalan dan doa yang bisa langsung dikirimkan ketika mendapat kabar keluarga kita hilang atau sedang tidak tahu keberadaannya, dan berdoa agar Allah jaga dan selamatkan. Bagaimana penjelasannya kita minta dari guru kita Ustadz Syam. Mohon izin, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana Habib Muhammad Mas Fadli dan seluruh guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam Itu Indah. Begitu pula mungkin orang-orang yang sedang berduka, para keluarga korban yang insya Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik. Allah tidak menggantikan dengan sosok yang sama. Misal ada yang kehilangan ayahnya, Allah tidak menggantikan dengan ayah yang baru, atau misalnya kehilangan anaknya, anak yang baru, tidak. Tapi Allah bisa jadi menggantikan dengan rasa tenang di dalam hati, memberikan kebahagiaan nanti di surga insya Allah. Yakin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata baginda Nabi SAW, ajabal li amril mu'min, sungguh menakjubkan seorang yang beriman akan ketetapan Allah, takdir baik dan buruknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tertimpa suatu musibah, bahkan satu duri pun yang tertusuk ke dalam kakinya atau memberikan sakit ke dalam tubuhnya, itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya. Apalagi kehilangan atau satu kesedihan yang sangat luar biasa. Lalu ditanyakan, adakah amalan-amalan ketika mendengar suatu kabar buruk atau mendengar suatu anggota keluarga kita yang kita tidak tahu keberadaannya di mana? Maka yang pertama adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja', mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat istirja ini adalah sesuatu juga yang diajarkan Al-Qur'an, juga diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang ibu yang bersedih membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ada suatu tamparan musibah di detik-detik awal, kita langsung mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebiasaan kita di Indonesia kalau ada sesuatu yang seperti ini, orang kaget biasanya astagfirullahaladzim, astagfirullah. Apakah itu sudah tepat? Itu sudah tepat, karena orang terkena musibah itu Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya. Maka ketika istighfar langsung astagfirullahaladzim, Allah langsung memberikan yang namanya faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Banyak sekali yang Allah berikan kepada kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, ada satu ayat agung di dalam Al-Qur'an yang juga menjadi wirid kita sehari-hari, yang ternyata kalau kita dalami artinya, ini adalah suatu doa yang sangat luar biasa. Yaitu adalah pertengahan surah Al-Baqarah yang tidak pernah ditinggalkan juga oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam riwayat disebutkan ayat ini Nabi dengan bangga hati atau dengan senang hati mengambil atau menerima ayat ini. Apa itu? Ayatul Kursi.
di mana sifat-sifat Allah disebutkan di sana. Dan ketika kita mendapat kabar kehilangan atau mendapat kabar suatu duka, mendapat kabar sesuatu yang tidak mengenakkan kepada kita, membaca ayatul kursi dan mendalami maknanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di akhir-akhir ayatul kursi mengatakan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah yang maha hebat, Allah yang maha kuasa, yang mempunyai kekuasaan langit dan bumi. Dan Allah tidak pernah yang namanya merasa keletihan, kelelahan, tidak pernah sekejap mata pun meninggalkan untuk menjaganya. Artinya kita punya keluarga nih hilang nih. Kita punya keluarga tidak diketahui keberadaannya. Lalu kita yakin dengan ayatul kursi dan kita memaknai ayatnya bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sesuatu, untuk menemukan sesuatu, untuk mengembalikan sesuatu. Namun ada yang terjadi dengan sunnatullah, suatu musibah terjadi, kita berharap keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal ayatul kursi dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia Allah yang maha hidup, yang maha memelihara, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Kalau kita manusia menjaga sesuatu barang kita mungkin pernah luput. Ada sesuatu, kita sayang banget sama mobil baru mungkin. Tapi kita pernah luput, ketika kita luput ada pencuri yang mengambil. Kita sayang banget sama anak kita. Tapi mungkin kita manusia biasa ada luputnya, ada ngantuknya, ada tidurnya. Tapi Allah tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk untuk menjaga hamba-hambanya. Amalkan ayatul kursi. Masya Allah, jadi kita harus ngamalin ya. Kita coba berhusnuzon aja insya Allah ya. Insya Allah masih ada orang-orang atau mungkin juga dari penumpang tadi ya. Masih ada yang insya Allah hidup. Mudah-mudahan ya Allah kita berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan melihat ada sebuah tayangan juga tentang video detik-detik penemuan bagian pesawat Sriwijaya Air dan potongan baju dari penumpang. Ini dia tayangannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Dapat. Tuh bulat tuh kecil tuh. Itu depan. Yang bulat itu yang ya Allah. Mana ketemu ya? Ketemu. Ah, mana? Oh iya. Ya. Oh ini kabelnya ya. Ayo. Ya benar, kapal pesawat ini hancur. Oh iya. Kacang ini pesawat. Oh iya benar ya ini. Ini kita nggak tahu ya bagaimana meninggalnya, tapi yang jelas kita melihat di sini sudah mulai ada ditemukan ya, mungkin serpihan-serpihan dari baju atau mungkin juga bekas handphone atau kabel ya. Dan ini mungkin ya kalau kita bicara masalah tentang adabnya bagi kita ya, jika mungkin ada keluarga yang meninggal tapi mungkin harus atau mungkin tidak ditemukan adab jasadnya. Dan apakah kita bicara masalah tentang sholat gaibnya nih? Ya ini mungkin dipertanyakan tadi sebelum iklan tadi, Bib. Sholat gaibnya ini kita sebagai keluarga ini harus dilakukan di tempat terjadi atau kita bisa melakukan di mana saja? Karena kalau kita lihat ini kan orang-orang yang hadir di sini atau mungkin yang terbang dengan pesawat ini kan mungkin dari daerah yang berbeda-beda. Mohon izin penjelasannya, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Menghukumi, bukan menghukum. Menghukum yang artinya menilai daripada sisi ilmu fiqih di dalam Islam. Ketika kita ditinggal meninggal oleh keluarga yang sudah tidak diketemukan jasadnya. Pertama kita tunggu dulu. Tunggu sampai betul-betul keputusan dihukumkan mereka memang sudah dianggap meninggal. Masih menunggu berarti, Bi? Ya, sampai artinya ada keputusan itu sampai dulu? ada keputusan, dan kan kita kan ini baru terjadi, kita tidak tahu. Tapi doa tetap. Masya Allah. Doa apapun yang terjadi serahkan, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buat orang yang sholat gaib, syaratnya sholat gaib itu jenazah kalau ada misalnya jenazah di luar Jakarta, keluarga kita meninggal, keluar daripada Jakarta. Nah jenazah ini syaratnya nggak boleh baru meninggal kita langsung sholat gaib kan di Jakarta. Harus sudah dimandikan dulu, sudah diwudukkan, sudah dikafankan, baru boleh kita sholat gaib.
Jadi kalau sebelum dimandikan itu tidak boleh kita sholat gaib. Itu dalam ilmu fikihnya kalau jenazahnya ada. Maksudnya diketemukan misalnya. Nah itu boleh kita sholat gaib. Dan sholat gaib ini untuk siapa? Siapa saja yang mau menyolatkan dalam keadaan seperti ini nih. Supaya juga kita Allah jaga keluarga kita semuanya. Siapa yang bisa di rumahnya masing-masing bikin sholat gaib. Tidak harus berjamaah, sendiri juga boleh kita mendoakan. Misalnya nanti kita di rumah nih segala macam, kita sholat gaib. Tapi kita lihat betul-betul keputusan, oh keputusannya memang mereka semuanya sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena jasadnya tidak ada, kita tidak juga membutuhkan sudah dikafankan atau tidak. Berarti kita siapapun keluarga boleh melakukan sholat gaib. Di mana? Di mana saja, tidak harus di tempat kejadian tersebut. Seperti itu. Misal contohnya kita ziarah ke suatu kuburan. Di kuburan itu kita belum pernah, kita nggak sholatin. Misal keluarga kita, boleh nggak kita sholatkan? Boleh. Di atas kuburan itu kita sholatkan, sholat dan kita injak atau di atas tikar kita sholat di situ juga boleh. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Jadi sangat disunahkan. Sebab ini kan doa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Adab kita sebagai manusia apabila mendengar, tadi juga dikatakan guru-guru kita, tasliyah. Kita menghibur, minimal yang kita hibur, kita walaupun keluarga yang ditinggalkan tidak tahu, kita hibur dengan doa dan kita salat gaib untuk diniatkan buat mereka agar mereka mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit misalnya tata caranya tuh insya Allah jamaah yang di rumah semuanya sudah tahu, misalnya usolli ala hadal mayyitil gaib, ya. Arba'at takbirat fardal kifayah lillahi ta'ala. Artinya sengaja aku sholat gaib 4 takbir, ya, fardal kifayah lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, ini sholat gaib. Jangan pakai ruku, jangan pakai sujud. Ngadep kiblat, diri aja kita seperti ini. Atau misal kalau banyak orangnya, banyak yang meninggal dunia, pakai bahasa Indonesia. Sengaja bahasa Arabnya tidak bisa, bahasa Indonesia. Sengaja aku sholat gaib untuk yang meninggal dunia jatuh pesawat ini. Fardul kifayah karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Allah ini memberikan kemudahan kepada kita semua ya untuk melakukan hal-hal yang memang tidak mungkin kita lakukan pada saat di tempat gitu ya. Allah memberikan cara lain yang bisa juga sampai insya Allah sampai itu sholatnya atau doanya ini Masya Allah luar biasa. Berarti kayak seperti ini Habib nggak usah kita nunggu disolatin di apa segala macam ya. Benar. Penting udah Tidak. pastiin meninggal. Yang sudah Pastiin dulu. terpastikan mereka sudah tidak ada, silakan sholat gaib. Subhanallah, karena ada teman-teman juga nih semalam, teman-teman Iya. dari kru Sriwijaya Air, beberapa teman-teman pramugari itu udah melaksanakan sholat gaib. Nah, Masya ada Allah. teman satu mungkin kita bisa hubungi, kita tanya-tanya yang memang mereka kenal dengan kru yang terbang bersama pada saat itu. Iya. Jadi boleh iya. dihubungi Mas Fadli. Boleh. Saya udah dapat nomor Siap, teleponnya juga nih Ustaz siap. Syam nih. Jadi- Saya coba telepon dulu ya. Subhanallah. Ini namanya Mbak Azizah Amelia Lisdani. Coba. Oh, udah tersambung, coba. Udah Oh, sudah tersambung di masuk atas. ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Mbak Azizah gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Fadli apa kabar? Baik, Alhamdulillah nih Kak Azizah ini panggilnya biasanya Mbak Amel ya, Mbak Amel ya. Mbak Amel ini pernah kenal baik dengan satu pilot ya dari yang gugur kemarin ini di pesawat Sriwijaya. Kalau nggak salah namanya pilot Afwan, benar ya? Betul ya Mbak ya? Betul Kak Fadli. Ya, ini kan Mbak kan pernah terbang bersama pesawat tersebut nih. Bagaimana perasaannya ketika mengetahui berita tentang pesawat Sriwijaya SJ182 ini hilang, Mbak? Iya, pertama-tama Aziza, saya sebagai rekan dan teman dari kru Sriwijaya 182 meminta dan memohon agar Kak Fadli, Habib, Ustadz Syam, dan Ustadz Maulana bisa mendoakan. Amin. Semoga teman-teman saya, seluruh penumpang Amin, ya Allah, amin. kembali ke Allah dengan pengembalian yang paling baik. Amin. Ya beberapa ya.
Iya, kalau dari Mbak Aziza ini kan Mbak Aziza udah berapa lama waktu itu apa namanya? Kalau boleh tahu Mbak Aziza udah berapa lama menjadi pramugari di pesawat Sriwijaya Air? Kalau di Sriwijaya, alhamdulillah sudah 3 tahun. 3 tahun. Jadi Iya. Mbak banyak yang kenal juga dong dengan kru-kru yang terbang kemarin itu. Alhamdulillah kenal semua sih Kak Fadli karena kan Allahu Akbar. ya sudah pernah terbang bareng sama Iya. makanya ya teman-teman lah, teman-teman gitu. Bu yang boleh saya tahu nih, kalau boleh saya tahu siapa aja Mbak yang Mbak kenal di sana tuh yang terbang itu? Untuk kaptennya ada Kapten Afwan, untuk kopilotnya ada Mas, aduh maaf lupa sebentar. Iya. Mas Diego ya, untuk Yang ingat SFA-nya aja, Mbak, ada yang Mas ingat aja. Andika. Untuk SFA-nya ada Mas Andika, ada Mas Oki Bisma, ada Mia dan Bagita. Masya Allah. Jadi saya tertarik juga tadi apa yang Mbak katakan dengan Kapten Afwan, pilot yang bertugas saat itu Mbak. Boleh mungkin diceritakan bagaimana dengan sosok dari sang kapten ini Mbak ya di mata teman-teman nih. Kalau Kapten Afwan tuh dari pertama kenal ya Kak Fadli, itu Masya Allah dia nggak mau salaman sama yang bukan muhrim gitu. Kebetulan juga dulu Masya Allah. Sriwijaya mengizinkan kami juga untuk yang muslimah untuk nggak bersalaman, untuk yang laki-laki juga nggak bersalaman dengan yang bukan muhrimnya. Dan itu apa ya, sebagai pengingat saya bahwa ini adalah orang yang soleh. Kemudian, Amin. ya kalau misalnya bicara juga dengan pramugari tidak banyak memandang ya. Amin Jadi ya Allah. kalau bicara sebentar lalu berpaling gitu. Masya Bicara Allah, sebentar Masya Allah. berpaling gitu. Beberapa kali sih saya terbang sama Kapten Afwan gitu. Jadi Kemudian, intinya kesimpulannya Kapten Afwan ini adalah orang yang soleh gitu ya Mbak ya, Masya Allah ya. orang yang sangat soleh menurut saya Kak Fadli, Masya yang mudah-mudahan. Allah. Masya Allah. Orang yang sangat menjaga wudhu terutama ya. Allahu Akbar. Dan mungkin ada pesan dari Mbak Amel buat keluarga yang saat ini masih terus menunggu kabar dari hilangnya pesawat SJ182 ini Mbak. Untuk keluarga yang ditinggalkan pasti sedih. Saya pun sebagai teman saja rasanya kayak sesek gitu dada gitu. Apalagi keluarga yang ditinggalkan. Tapi saya yakin seluruh kru yang bertugas sudah melakukan yang terbaik, sudah berusaha untuk menjalankan tugas dengan baik. Insya Allah menjadi husnul khotimah, pengembalian kepada Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Mbak Aziza terima kasih banyak ya. Mbak Aziza udah berkenan untuk kita coba wawancarai tentang kawan-kawan yang menjadi korban di pesawat SJ182 ini. Sama-sama kita doakan ya Mbak ya. Insya Allah seluruh Indonesia lagi nonton ya. Semakin banyak yang mendoakan semakin kabul doanya. Kita doakan buat orang-orang yang menjadi korban ini diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya ya dan diberikan insyaallah surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal. Mbak terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Mohon maaf saya mengganggu di pagi hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkinlah kita lanjut lagi Ustadz Maulana nih bagaimana seorang muslim dan muslimah ya mampu menerima kenyataan bahwa kehilangan atau kematian itu adalah pintu awal untuk bertemu kepada Allah. Dan menerima dengan lapang dada ini mungkin agak sulit ya dan menerima kepergian orang-orang yang kita cintai gitu dengan waktu yang mendadak seperti ini mungkin Ustadz. Ya. Mohon izin Mas Fadli karena ini saya juga ikut terharu ya tadi. Mohon izin insya Allah sesaat lagi buat semua nih yang lagi kehilangan bagaimana saya punya tips properti yang buat sebentar ada 3 gambar. Ustaz, terbalik itu. Terbalik ya? Iya terbalik. Aku nggak lihat. Ini ada properti yang saya akan sampaikan ini ada 3 gambar. Namun karena waktu juga nggak mungkin ya. Nanti dijelaskan setelah yang satu ini ya. Jadi mau tahu 2 gambar berikutnya? Nanti aja Ustadz biar bikin penasaran juga yang lain ya. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah praktek dari guru kita Ustadz Maulana. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Yakin nggak mau tahu yang keduanya?